Yang paling penting banget ada dua, yaitu attitude Mhm. dan juga English. English. Why do you Betul. think so? Hai Brighters, ketemu lagi di Brightcast Moraja barengan Mr. Rajif, dan kali ini seperti biasa Mr. Rajif sudah kedatangan seorang tamu. Jadi udah dipersiapkan oleh tim kreatifnya. Kali ini Mr. Rajif ngobrol sama siapa, udah ada tamunya ya. Tapi sebelum kenalan sama tamu, seperti biasa nih di Brightcast Moraja itu bakal ada obrolan-obrolan seru. Sebelumnya udah sempat ngobrol sama anak-anak muda, Brighters-nya Monarch Singaraja. Lalu sempat ngobrol juga bersama beberapa orang alumni. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di Brightcast Moraja untuk kita ngobrol bareng. Dan dijamin perbincangan nanti bakalan memberikan kamu inspirasi dan motivasi to be better, ya kan, in the future pastinya. Oke, kali ini langsung aja kita bakalan ketemu sama tamu kita yang sudah dipersiapkan oleh tim kreatifnya Broadcast Moraja, yang kita undang juga sebagai guest lecture untuk hari ini. Beliau adalah asisten FO Manager di Apurva Kempinski ya. Langsung aja kita berkenalan dengan Miss Prilly. Akhirnya Miss Prilly bisa kita culik. Iya, Bukan loh. diculik sih, kayak kita ajak ngobrol sebentar di Broadcast Moraja Ya, gitu ya. Miss Prilly tadi kan udah sempat ngisi guest lecture ya. gitu ya di Monarch Singaraja. Lalu tadi juga sudah sempat keliling-keliling di Monarch Bali Singaraja ini, lihat-lihat fasilitas. Tadi udah Yes. sempat diajak ke restoran belum? Sudah. Sudah ya, terus diajak ke villa juga, Yes. ke Sudah juga kitchen. kitchen juga. Iya. Lalu setelah diajak keliling-keliling kayak gitu tuh gimana sih? What do you think gitu loh tentang Monarch Bali Singaraja? Oke, sebenarnya sih aku amazed banget ya, Mhm. diajak keliling-keliling sama Pak Widar tadi. Ini bener-bener, sekolah dengan fasilitas-fasilitas yang I wish dulu aku sekolahnya Mhm. kayak begini lengkapnya. Karena Oke. ternyata, ini udah relevan semua, Mhm. bahkan tadi juga dikenalin ada, sistem front office gitu yang Mhm. memang sangat berhubungan nanti dengan industri pada kenyataannya. Mhm. So, I think anak-anak yang sudah memilih Monarch is very lucky. Oke. Dan ya, keren banget. Yes. Oke, itu kan Brighters Miss Prilly aja amazed gitu ya. Jadi untuk yang ngerasa masih jadi calon Brighters, nanti kalau mau pilih tempat kuliah jangan ragu lagi, langsung aja datang ke Monarch Bali Singaraja ya. Betul. Nah, tadi kan sempat ada guest lecture nih bersama Miss Prilly Mm-mm. gitu ya di Le Grande Hall. Mm-mm. Dan Miss Prilly itu tadi memberikan inspirasi untuk beberapa orang siswa, like dari jurusan divisi makanan dan minuman, ada yang semester 2 dan 4. Kemudian tadi ada juga yang dari jurusan tata graha dan juga dari jurusan tata hidangan, Mm-mm. plus yang lain yang ada di ruangan itu gitu kan. Inspirasinya pasti udah banyak banget nih. Tapi ada juga writers dari Monarch Bali Singaraja yang nggak berkesempatan untuk melihat secara langsung Oke. pemaparan materinya seperti apa gitu ya. Nah, karena Miss Prilly adalah seorang asisten FO Manager di Apurva Kempinski, dan Monarch Bali juga kan udah kerjasama nih sama di Apurva Kempinski. Betul. Nah, yang pasti tadi kan udah diceritain tentang karirnya Miss Prilly yang benar-benar dimulai dari nol banget ya, sampai akhirnya sekarang menjadi seorang asisten FO Manager di Apurva Kempinski. Nggak Yes. tanggung-tanggung di sana loh, langsung karirnya benar-benar mencuat banget gitu. Kalau kalau boleh tahu udah berapa tahun nih menjadi seorang FO Manager di Apurva Kempinski? Kalau di Apurva sendiri totalnya hampir 5 tahun, cuman di Mhm. posisi ini 1,5 tahun. Oke. Tapi total di hospitality 8 tahunan. Oh gitu, jadi udah 8 tahun. Lulus tahun berapa dari sekolah pariwisata? 2014. 2014, begitu lulus langsung kerja ya berarti ya? Yes. Oke, setelah itu
awalnya jadi apa dulu gitu sebelum akhirnya Oke. jadi FO manager. Oke, Mhm, jadi di tahun 2014 itu saya join Four Seasons mhm, sebagai hostess. Di sana saya baru belajar ketemu sama orang, mhm, belajar menggunakan bahasa Inggris sedikit-sedikit. Karena jujur saya orangnya introvert, mhm, so it's really hard back then untuk memulai beramah tamah sama orang yang tidak saya kenal. mhm, Tapi akhirnya bisa lah ya, mhm, dan dipromote menjadi supervisor di tahun kedua. Kemudian selanjutnya ini yang sebenarnya big jump dan mengubah alur ceritanya kalau bisa mhm, dibilang. Karena dari supervisor hostess di Four Seasons itu, mhm, saya jump ke Hyatt mhm, sebagai duty manager. Itu yang saya harus belajar dari scratch tentang front office, tapi mhm, sekaligus menjadi manajer yang handling komplain. Dan saat itu saya berhadapan dengan tim yang lumayan senior, jadi mhm. seumuran bapak dan ibu saya mungkin. Oh gitu, Yes, oke. Dan pada so saat itu Miss Prilly umur berapa nih? 22, 23. 22, 23 tapi udah dipercaya menjadi duty manager. Yes. Wow, that's great. And then, And then it was very hard sih mhm, sebenarnya. oke. Tapi untuk menempa mental itu worth it pada akhirnya. So belajar untuk mengendalikan atau mendrive tim di rentang umur yang sangat Mhm, berbeda. Dari yang muda ada, yang sebaya ada, yang sangat senior juga ada. Kemudian pindah ke Apurva Kempinski. Awalnya saya jadi front desk manager, mhm, kemudian dipromot jadi guest service manager, dipromot lagi jadi apa signature trainer mhm. untuk mentraining sama quality, dan akhirnya yang sekarang Oke, sekarang udah settle menjadi asisten FO assistant level manager. manager. Apakah ada keinginan untuk meningkatkannya lagi, barangkali? Tentu saja, Tentu saja ya, ingin ya. ya. Oke. Karena hospitality itu sebenarnya tidak berbatas ya. Mhm, Bisa mungkin mungkin suatu hari nanti saya akan bosan di front office dan saya ingin mencoba sales. Ada kemungkinannya. mhm, Everything is possible. Jadi selama kita mau untuk belajar di oke. hospitality semuanya bisa. Mhm. Dan dengan pengalaman segitu tuh kayaknya udah banyak banget, maksudnya udah 9 tahun kan berkecimpung di dunia hospitality, pasti udah banyak banget pengalaman-pengalaman yang didapatkan gitu, hingga akhirnya sekarang di posisi yang oke banget, yaitu menjadi seorang assistant FO manager, Ya. dan sampai sudah di usia yang segini tuh udah berhasil kayak memberikan tips dan juga motivasi kepada para ini ya, para generasi muda yang pengen berkecimpung di dunia pariwisata, terutamanya dalam menghadapi interview, ya Mm-mm. kan? Nah, tadi kan yang dibahas di guest lecture kan juga seputaran interview nih. Ya. Mungkin Miss Prilly bisa sampaikan kayak tips-tips yang penting yang harus dilakukan atau mungkin dijadikan acuan gitu ya. Mungkin dijadikan semacam inspirasi lah ketika mau menjawab interview atau melakukan interview itu kayak gimana sih sebenarnya? Oke, jadi in summary sebenarnya dari apa yang aku jelasin tadi, Mhm, di interview itu terbagi menjadi preparation dulu, mhm, habis itu execution, baru follow up. mhm, Kalau di preparation sendiri yang paling penting itu adalah CV-nya dulu, kemudian tadi anak-anak udah lumayan ngerti sih kalau mhm, CV pakai apps apa, mhm, terus mhm, apa info-infonya yang mesti dicantumkan dan tidak dicantumkan, tadi juga aku sudah jelaskan. Kemudian browse dulu profil perusahaannya. mhm, Jadi perusahaan itu menekankan di apa nih sebenarnya, apakah itu luxury atau apakah itu tentang lifestyle, kan mhm. beda-beda tuh setiap perusahaan. Jadi biar nanti relevan gitu jawabnya. Oh, sepertinya ini orang yang si perusahaan ini mau kayak gitu. Mhm, Setelah itu uh, preparationnya satu lagi adalah latihan. latihan. Yes, Di ini sini paling latihannya penting. berupa kayak gimana? Apakah latihan push up dulu, sit up gitu kan? Mungkin beda daripada itu ya. Oke. Oke, Mhm, kalau latihan bisa yang di depan kaca atau dengan teman mhm, bisa, dengan siapapun. Yang penting itu kata-kata yang mau diucapkan waktu interview mhm. benar-benar diucapkan di bibir gitu. Oke, Maksudnya oke. jangan cuma dibayangin di kepala karena Jangan itu cuma di akan hati yes, gitu kan ya. karena jadinya nanti Mhm, beda. Itu juga akan menekan rasa nervous pada mhm. hari H. Oke. Yes, karena secara mindset kita kayak oh udah pernah gitu, Mhm, padahal udah pernahnya itu pas latihan. Jadi itu akan menekan si nervous itu. Waktu eksekusi, jangan lupa datang tepat waktu, mhm, kemudian groomingnya yang paling terbaik lah ya. Kemudian cara duduk, cara bertingkah laku, attitude, English mhm. yang paling penting, Oke. yang tidak ada jalan pintasnya, tapi emang Mhm. harus belajar Harus gitu. belajar gitu Betul. ya. Mhm,
Jadi nggak boleh cheat, nggak ada cheatnya kalau English, memang harus belajar. Kemudian setelah itu menunjukkan apa eagerness to learn sih Oke, sebenarnya. oke, oke. Ya, jadi nggak ada yang terlalu rocket science harus gimana banget gitu, Mhm, nggak ada. oke. Basic semuanya akan sama Mhm, dimanapun. And then setelah itu closure akan dipersilakan mengajukan pertanyaan, bisa aja. Eh, itu bisa menanyakan kayak what is the next step after mhm, this interview kayak gitu. Kemudian di level follow up-nya setelah proses interview itu di level profesional mhm, biasanya orang-orang tuh ngirim email berterima kasih kepada interviewer mhm. sudah atas waktunya kayak gitu kayak appreciate segala macam dan I really look forward to work with you kayak gitu. Mhm. Tapi kalau untuk level trainee atau daily worker atau fresh graduate gitu untuk yang follow up ini bisa di skip. Oh gitu, oke. Berarti itu tipsnya ya. Yes. Nah, saya yakin itu semuanya essential, penting kan Betul, betul. semuanya. Tapi yang paling penting kira-kira dari semua tips yang udah Miss Prilly tadi jabarkan itu yang bagian mananya gitu? Oke, yang paling penting banget ada dua, yaitu attitude Mhm. dan juga English. English. Why do you Betul. think so? Like mungkin pengalaman Miss Prilly udah sempat menangani orang-orang yang Yes. interview ya. Yes. Jadi itu menurut Miss Prilly yang dua hal yang penting. Nah, why? Mhm. Oke, kalau si attitude itu kan nanti akan menjadi tolak ukur bagaimana sih orang ini akan bekerja buat perusahaan kita. Mhm. Nanti kalau dari awal aja dia udah duduknya selengean, Mhm. misalnya kayak gitu, atau jawabnya motong-motong pertanyaan kita, itu udah oh kelihatan nih agak susah nanti untuk Mhm. mengikuti peraturan. Kemudian apalagi kita bekerja di hospitality di bagian melayani manusia loh gitu. Mhm, Jadi kita betul. benar-benar perlu yang attitude-nya bagus banget, bisa egonya low, Mhm. pokoknya bisa dibentuk gitu dan bisa belajar diajarin. And then kalau English ya namanya juga di hospitality, Mhm, betul, yes. betul. Apalagi buat teman-teman yang mau milih Monarch kan sudah pasti nanti arahnya ke hospitality dan modal utamanya memang English, tidak Mhm. bisa ditawar. Oke. Yes. Jadi harus belajar sedemikian Mm-mm. rupa untuk bahasa Inggrisnya gitu kan Benar. ya. Karena itu benar-benar salah satu bagian penting ketika mau Yes. melakukan interview gitu ya. Oke, terus gimana kalau seandainya ada orang yang by default-nya dari sononya itu tampaknya jutek banget padahal sebenarnya hatinya tuh emas gitu. Gimana dong? Oke, kalau itu saya sendiri kayaknya ya. Saya juga gitu nih. Kadang ya ada nih siswa manggil gitu. Saya senyum, Yes. tapi teman-teman bilang, Kok nggak loh, kok senyum? jutek banget gitu, ya kan? Sama, sama. Sebenarnya saya juga punya resting apa Mhm, face itu kan. mhm, Itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau di hospitality memang kita mhm. harus poker face, Oke, disulap aja. Jadi oke. mungkin senyumnya ditambah 1 meter lagi atau gimana, karena kan takaran senyum kita lain-lain. Menurut kita udah senyum, cuman menurut orang lain belum kelihatan nih. Jadi Oke. mesti dilihat di kaca dulu nih, kalau aku segini udah senyum belum ya, Hmm, kayak gitu. berarti harus ada effort ya Yes, untuk itu, ya mm-mm, kan? Oke. betul. Karena Hmm. saya juga jujur jutek banget sih Hmm. orangnya. Tapi bukan, maksudnya hanya tampangnya yang by Iya ya, default betul itu betul. kan, tapi hatinya emas kan? Emas betul. Iya, oke. Gitu aja. Iya. Ya, terus sejauh ini apa sih hal yang kayak sebaiknya dihindari deh pada saat interview gitu? Oke, hal-hal yang bisa dihindari pada saat interview itu misalnya HP-nya lupa Mhm, di silent atau dimatiin, itu fatal. Sangat mengganggu apa ya? Chemistry itu kan lagi dibangun mhm, ya pada saat interview mhm, antara si interviewer dengan si interviewee. Apakah klik, apakah enggak? Tapi tiba-tiba ada suara handphone gitu, hmm, enggak deh gitu. iya, iya. Itu suara handphone, terus rambut yang berantakan dihindari dulu, telat jangan Mhm, sampai telat itu udah tetot gitu, udah mhm, red flag banget gitu. oke. Yes, and then kalau misalnya ada pertanyaan jebakan, seperti misalnya kenapa kamu ninggalin company kamu sebelum ini, itu jangan pernah dijawab eh, yang Iya, buruk-buruknya menonjolkan keburukannya gitu ya. tentang si perusahaan Malah jadi tersebut. gibah dong, ya Iya, kan?
Padahal kan misalnya memang si perusahaan itu nggak developing Oke. atau gajinya kecil atau Mhm. apapun, jangan pernah disebutkan. Oke. Kita selalu make it professional, default aja, bilang kita mau learn something new bisa, Mhm. atau ingin memang develop skill, knowledge atau apapun. Gitu. Oke, sebenarnya sih banyak banget yang pengen saya tanyain. Ya. Kayak tadi tipsnya kan banyak tuh, saya pengennya gali satu persatu gitu. Tapi Oh, mungkin oke. next time kita bakalan Siap. punya waktu lebih banyak lagi untuk ngobrol gitu ya. Siap. Oke, by the way, apa nih pesan Miss Prilly untuk Brighters atau orang-orang yang nanti akan melakukan interview? Pesannya deh gitu. Mhm. Oke, pesannya teman-teman Brighters ya namanya, itu everything is gonna be okay. Mhm. Asalkan teman-teman sudah melakukan apapun itu preparation yang diperlukan. CV udah cantik, Mhm. browsing udah, dihafalin udah, latihan udah. Sisanya hari H tidak usah nervous karena Mhm. hanya akan ada 2 kemungkinan, Ya, betul. ya kan? Mhm. Diterima atau belajar lagi. Iya, betul. Yes. Mhm, mhm. Jadi ngapain sebenarnya overthinking atau anxiety atau apapun itu nggak usah. Mhm. Tapi orang-orang yang benar-benar udah latihan itu pada saat hari H justru akan lebih tenang karena lebih pasrah. Mhm. Toh sudah melakukan segalanya. Ya. Ya, Mhm. jadi saran aku buat adik-adik writers itu sih preparation dulu sebelum interview. Oke, jadi itu dia obrolan kita bersama Miss Prilly tentang tips menghadapi interview yang walaupun singkat, tapi semoga aja ini bisa memberikan banyak inspirasi dan juga motivasi ke depannya agar bisa melewati interview dengan baik. Yang pasti nih, buat yang biasanya mungkin kayak mencampakkan atau mungkin kayak mengesampingkan yang namanya preparation gitu ya. Ternyata preparation itu salah satu hal yang penting untuk kamu lakukan sebelum melakukan interview. Karena kan banyak yang bisa di-prepare kayak kamu harus setrika baju sehari sebelumnya atau apa gitu kan. Kemudian juga kamu harus belajar apa sih namanya menjawab soal atau pertanyaan interview dengan bahasa Inggris itu bisa dilatih sebelumnya dan di-prepare sebelumnya agar nanti pada saat interview bisa sukses gitu ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Miss Prilly. Sama-sama. Semoga nanti kedepannya bisa kita undang lagi untuk menjadi Siap. guest lecture di Ya. acara-acara selanjutnya. Dan semoga juga karir kedepannya itu bisa semakin melesat sehingga bisa lebih membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Ya, nggak kerasa obrolan kita di Broadcast Moraja untuk edisi kali ini sudah berakhir. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton dan jangan lupa nih buat yang belum subscribe channel YouTube-nya Monak Bali Singaraja langsung di-subscribe dulu. Kemudian jangan lupa untuk like videonya dan share. Lalu jangan lupa juga untuk ditonton. Kalau gitu langsung aja. Mr. Raji pamit undur. Sampai ketemu di Broadcast Moraja edisi selanjutnya. Bye-bye everyone. Bye.